أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. صراط المستقيم عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفع بعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. هل تفترض قراءة الفاتحة على المأموم؟ الشافعية قالوا يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام إلا إن كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به إن كان الإمام أهلا للتحمل بأن لم يظهر أنه محدث أو أنه أدركه في ركعة زائدة عن الفرض. Hadirin sekalian yang hormati, sepertinya lanjutan kajian kita malam ini agak krusial, ya. Kenapa yang katakan krusial? Tidak. Kenapa katakan krusial? Karena menurut pengalaman Tiang dan beberapa yang lain pernah ada yang menyatakan atau yang berkata bahwa orang itu menyebutkan bahwa tidak perlu membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ketika kita sholat berjamaah. Ada yang bilang seperti itu. Jadi sekali lagi ada yang menyatakan bahwa tidak perlu seseorang menjadi makmum membaca surat Al-Fatihah di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ini sekarang kira-kira apa ya jawaban atau penjelasan ulama mengenai adanya orang yang menyatakan seperti itu tanpa menyebutkan itu menurut siapa dan bagaimana dan seterusnya, akan tetapi itu yang dia katakan. Ternyata ya yang bersangkutan menyatakan seperti itu tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya tidak benar, dan tidak sepenuhnya juga benar. Nah, jadi demikian halnya ya, apakah pernyataan atau orang itu yang menyatakan seperti itu benar atau salah? Seperti itu, orang yang sholat berjamaah tidak perlu membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholatnya. Ini benar apa salah? Nah, itu persoalannya. Benar enggak pendapat orang ini? Kita pakai enggak pendapat apa yang dikatakan, bukan pendapat yang dikatakan orang itu. Kan itu menjadi pikiran kita, itu menjadi permasalahan kita kan, concern kita. Ternyata setelah yang kaji di pendapat ulama di berbagai penjelasan para ulama ya mengenai pernyataan itu, ternyata tidak sepenuhnya salah dan tidak juga sepenuhnya benar menurut Tiang. Ini penjelasannya. Nah, di sini dikatakan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri, Kitabul Fiqh al-Madhahibil Arba'ah. Di kitab ini dijelaskan bahwa ada sebuah judul bentuknya pertanyaan dalam kitab ini
Judulnya adalah hal tuftarabu qiraatul Fatihati alal imam alal ma'mumi. Apakah wajib ya membaca Fatihah bagi seseorang makmum? Nyetel dengan apa yang dikatakan tadi. Apakah wajib seseorang makmum membaca surat Al-Fatihah? Nah, ini pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan di kitab ini. Lalu apa jawabannya? Nah, ini dia. Ternyata yang jawaban atau penjelasan daripada permasalahan tadi adalah ya, pertama, Asy-Syafi'iyyatu qalu, ternyata terjadi perbedaan pendapat imam mazhab yang 4 di dalam hal ini. Di dalam hal makmum yang membaca surat Al-Fatihah ya ketika sedang berjamaah, salat berjamaah. Ternyata terjadi perbedaan pendapat para imam mazhab. Jelas niki? Mereka yang ngomong ini, mereka yang menyatakan itu tidak dia jelaskan seperti itu. Pokoknya boleh katanya. Ya asal boleh aja. Penjelasan bagaimana enggak gitu loh. Nah, mungkin orang ini hanya pernah mendengarkan dari orang lain yang mazhabnya beda atau apa dan sebagainya, atau baca di mana atau apa. Dia enggak tahu, kita enggak tahu. Dia juga enggak ngerti mungkin, ya. Cuma ngomong seperti itu. Tapi yang salahnya kan kita jadi bingung. Kita jadi bingung. Jadi kita dengar yang selama ini kan kita pakai yang itu, yang pakai apa? Pakai baca Fatihah ya di belakang imam. Wajib baca surat Al-Fatihah di belakang imam. Di kapanpun gitu, kapanpun, termasuk juga ketika sedang berjamaah. Wajib hukumnya kita membaca surat Al-Fatihah. Bahkan yang sudah kita bahas, kalau satu saat, satu rakaat kita lupa baca Fatihah, maka kita setelah salam imam, kita wajib tambah rakaat. Tapi segitu kan wajibnya. Itu yang kita lakukan selama ini. Tapi adanya pernyataan seperti itu, ternyata jawabannya adalah ya ada perbedaan pendapat para ulama mazhab. Mazhab Hanafi yang beberapa, yang 4 khususnya. Di mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Ada perbedaan. Nah itu dia. Seperti yang sudah saya sampaikan, apapun perbedaan pendapat antar mereka, kita harus pegang satu mazhab. Kan gitu. Kita wajib berpegang pada satu mazhab. Karena kita mazhab Syafi'i, berarti kita wajib berpegang pada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam mazhabnya, kan gitu. Ini dia. Nah, ternyata apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Asy-Syafi'iyyatu qalu ya. Mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i mengatakan yuftarabu 'alal ma'mumi qiraatul Fatihah khalfal imam. Wajib hukumnya makmum baca surat Al-Fatihah ketika dia berada di belakang imam dalam artian sedang salat berjamaah. Itu yang kita pegang. Wajib. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat salat kita, maka salat kita menjadi tidak sah. Kan gitu maksudnya. Jelas niki? Jadi wajib hukumnya kita membaca surat Al-Fatihah ketika kita, walaupun kita sedang berjamaah setiap rakaatnya. Tidak boleh tidak dibaca surat Al-Fatihah. Itu wajib hukumnya. Itu katanya mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bersama para ulama Imam mazhab Syafi'i. Dengan demikian karena kita ikut Imam Syafi'i, maka kita wajib hukumnya untuk membaca surat Al-Fatihah ya ketika kita sedang melaksanakan sholat berjamaah. Sholat apapun, mau berjamaah, mau tidak berjamaah, wajib hukumnya kita baca Al-Fatihah. Sehingga kalau kita tidak baca dalam satu rakaat pun, satu rakaat misalnya, itu sholat kita menjadi tidak sah. Nah, itu aja kesimpulannya. Tapi cuma kita penting tahu. Yang perlu ada kita tahu. Nah, di sini dikatakan bahwa illa in kana masbuqan bi jami'il Fatihah, kecuali
Kecuali yang boleh tidak baca surat Al-Fatihah adalah bagi mereka yang masbuk. Kalau yang masbuk itu boleh. Baik tidak bisa baca seluruhnya atau sebagian. Misalnya, kalau yang seluruhnya tidak bisa dibaca tapi itu boleh. Itu adalah ketika misalnya ada orang masbuk. Orang sudah sholat. Ketika baca Allahu Akbar, takbiratul ihram, ruku imam. Nah itu. Ruku imam. Nah, disinilah kita wajib harus ikut ruku. Fatihah tidak sama sekali kita baca. Ini kan? Ini bagaimana? Nah, itu boleh. Sah rakaat kita yang itu. Sah rakaat kita yang itu. Jelas sedikit, padahal tidak kita baca. Kecuali bagi mereka yang masbuk. Seluruhnya tidak dapat kita baca atau sebagian. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, banyakan kita tidak baca, itu tidak apa-apa. Asal kita ikut ruku sama imam. Itu kuncinya, asal kita ikut ruku sama imam. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Satu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan yang bermazhab Hanafi, itu kan? Ini kita tahu dulu ya. Tadi itu yang kita pegang kan? Yang kita pegang yang tadi itu. Bagaimana mereka yang bermazhab pada Imam Hanafi? Qalu inna qira'atal ma'mumi khalfa imamihi makruhatun tahriman fis sirriyati wal jahriyati. Ayo. Jauh sekali bedanya. Mereka yang bermazhab Hanafi justru membaca Fatihah ketika sedang sholat berjamaah itu hukumnya makruh. Ayo, jauh sekali itu bedanya. Makruh bagi seorang makmum membaca surat Fatihah di belakang imam, artinya yang sedang berjamaah. Makruhnya tidak main makruh tahrim lagi, bukan makruh tanzih. Apa maksudnya makruh tahrim? Makruh yang dapat dosa. Ayo, kan jauh sekali bedanya itu. Jauh sekali bedanya. Tak boleh kita menurut apa ketika kita bermazhab pada Imam Hanafi. Itu dia. Artinya tadi ada pernyataan tadi kan tidak sepenuhnya salah kan? Yang tadi. Itu satu. Yang berikutnya. Kemudian baik fi sirriyati wal jahriyati. Baik pada sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Tak boleh baca Fatihah. Tak boleh, bukan hanya tidak boleh. Makruh, makruhnya makruh haram. Ada unsur haramnya gitu. Makruh tahriman, coba ayo. Kan beda sekali. Dan mereka ini punya dalil yang kuat dan tidak perlu kita bahas di sini karena banyak kalau dalilnya itu. Ya, itu dia. Kemudian kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pendapat Malikiyah. Tadi Syafi'iyah, kemudian Hanafiyah sudah kan? Sekarang bagaimana seorang makmum dari mazhab Maliki hukum baca surat Al-Fatihah di belakang imam. Jadi kita berjamaah maksudnya. Di sini dikatakan al-qira'atu khalfal imami mandubatun fis sirriyati makruhatun fil jahriyati. Ayo. Lain lagi nih. Ya. Di mazhab Maliki membaca surat Al-Fatihah ya, ketika sedang berjamaah, salat berjamaah itu ada justru disunatkan pada salat-salat yang sir. Kita berjamaah sir, zuhur misalnya. Itu apa hukumnya kita yang menjadi makmum baca surat Al-Fatihah? Sunat. Menurut mazhab Maliki. Akan tetapi di sini dikatakan bahwa makruhatun fil jahriyati. Dan makruh tetap hukumnya makruh pada salat-salat yang jahar. Contoh misalnya salat Isya. Salat Isya kan 2 rakaat yang pertama kan jahar. Ya. Disinilah menurut Imam Maliki, mazhab Maliki, itu makruh hukumnya kita baca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama salat Isya. Salat maghrib maupun salat subuh. Akan tetapi
Waktu sirnya imam pada rakaat ketiga dan keempat sunat. Sunat hukumnya membaca Al-Fatihah. Jauh sekali bedanya lagi dengan yang kita punya. Tapi dengan yang Hanafiyah tadi beda. Beda sudah. Makruh, total makruh. Putus itu. Kalau ini masih ada jalannya. Masih ada. Bahkan di sini disebutkan bahwa illa idza qasada mura'atal khilafi fayundab. Nah, ini dia. Untuk mazhab Maliki kan ada dua perbedaan, tadi kan Imam Syafi'i mengatakan wajib kita baca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat kan, sir maupun jar kan gitu. Nah, di sini di Hanafi tidak boleh. Ya makruh dan makruh tahrim. Di Maliki mengatakan di sini ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat ketika dia mengatakan makruh pada sir sunat, pada makruh, pada jahar makruh. Tetapi ada yang pendapat yang lain. Pada waktu jahar itu ada dua pendapat, ada dua. Itu ada pendapat imam pendapat para ulama pada mazhab Maliki, ada yang mengatakan itu makruh justru, tapi ada yang mengatakan sunat pada yang jahar itu. Ada yang mengatakan sunat. Nah, yuk. Ini mengapa yang jelaskan supaya kita tidak bengong kalau umpamanya ada hal-hal seperti itu di masyarakat. Kita tahu jadi ilmunya seperti itu, tapi tetap kita berpegang pada yang mazhab Syafi'i. Ya, bagaimana kalau umpamanya kita pakai Hanafi? Tidak boleh. Ya. Tidak baca Fatihah kita waktu kita berjamaah, bagaimana hukum? Tidak sah sholat kita gitu. Mau ikut Hanafi tidak bisa, tidak boleh. Tidak boleh ikut pada yang satu itu. Kecuali kalau total ikut Hanafi boleh. Semuanya dari wudhunya, dari apa-apanya semuanya. Tapi di mana mau dapat ilmunya? Kan gitu persoalannya lagi. Ya, kan tidak ada itu. Ya, ya. Hambali misalnya di sini dikatakan, ya. Al-Hanabilatul qalu. Nah ini. Al-qira'atu khalfal imam mustahabbatun fi sholati sirriyah. Nah, di mazhab Hambali membaca Al-Fatihah di belakang imam itu hukumnya sunat pada sholat yang sir atau pada rakaat yang sir. Wa fi saktatil imam fi sholatil jahriyah. Dan sunat juga membaca Al-Fatihah ketika imam berada pada posisi saktah. Tahu saktah ini namanya saktah. Ketika imam membaca Al-Fatihah waladdallin, amin kan? Siogianya imam itu kasih kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Diam dulu gitu loh. Itu nama saktah. Itu seyogianya. Seyogianya bagi seorang imam kasih kesempatan bagi makmum untuk baca Al-Fatihah. Jadi berapa lama diam? Diamnya adalah seukuran dengan orang selesai baca Fatihah. Baru lanjutkan dengan baca ayat. Nah itu supaya bisa dia dengar ayat yang dibaca. Artinya dia nyimak ayat yang dibaca. Dan di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunat. Bagi seorang imam memberikan kesempatan kepada makmum ya untuk membaca surat Al-Fatihah. Selesainya itu kira-kira baru dilanjutkan dengan baca ayat gitu. Dan di sini menurut mazhab Hambali itu di sanalah yang bersangkutan hukumnya sunat baca Al-Fatihahnya di sana. Jadi tidak ada mazhab yang mengatakan wajib baca Fatihah kecuali yang mazhab Syafi'i. Itu loh. Ternyata itu yang terjadi, perbedaan mazhab seperti itu. Ya. Wahya satal imam fi salat jahriyah wa tukrahu halah qiraatil imam, bahkan makruh bagi seorang makmum baca surat Fatihah ketika imam sedang baca ayat. Nah, ini menurut Imam Hambali. Ini sekali lagi ini menurut Imam Hambali pada mazhab Hambali, bukan kita loh ini, bukan kita. Kalau kita bagaimana? Wajib. Mau apa saja imam itu wajib hukumnya kita baca. Itu perbedaannya. Itu perbedaan mendasarnya. Jelas Niki? Ada pertanyaan? Jelas? Baik. Dengan demikian
Maka yang kita fokus sekarang adalah apa? Membaca, mengikuti Imam Syafi'i yang wajib hukumnya kita baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah di setiap rakaat sholat kita, kondisi apapun yang terjadi. Mau imam baca apa, mau apa, kita tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita tidak baca, tidak sah sholat kita. Itu dia. Jangankan semuanya, ya lagi satu lagi mengikuti itu tidak boleh, tidak sah. Sholat kita yang tidak sah, tidak boleh. Kita wajib kita satu secara konsisten. Dan kita di sini sudah dari nenek moyang kita sudah mazhab Syafi'i, itu yang kita pakai. Kenapa? Karena ilmunya sudah itu yang diturunkan ke kita semua gitu. Sekarang kalau mau pindah mazhab boleh-boleh saja, tapi jangan pindah mazhab sedikit aja. Pas sholat doang pindah mazhab, tidak boleh. Ya. Pada waktu baca Fatihah doang saya pakai mazhab. Nah, kecuali pada kondisi darurat. Kondisi yang sangat darurat boleh kita, tapi dengan catatan kita berniat bertaklid kepada imam yang bersangkutan. Tidak boleh polos-polos, tidak boleh. Wajib kita bertaklid pada imam yang bersangkutan. Ya, apa contohnya? Sudah yang contohkan. Antara lain misalnya di awal bulan Ramadan kita di mazhab Syafi'i wajib berniat tiap bulan, tiap malam bahwa kita puasa esok hari bulan Ramadan, kan itu wajib tiap malam itu. Tetapi di mazhab Maliki mengatakan cukup satu kali aja niat pada awal bulan Ramadan. Aku berniat puasa bulan Ramadan selama sebulan lamanya, cukup dia. Kita bagaimana kalau pakai itu? Boleh pakai itu untuk hal-hal tertentu. Maksudnya adalah tetap kita wajib berniat tiap malam, wajib itu, tidak boleh hendak. Kalau kita Syafi'i. Tetapi ketika kita berniat pakai model Maliki yang pada malam pertama dengan bertaklid pada Imam Maliki, itu boleh kita pakai, boleh dengan catatan, tapi tiap besok pula berniat untuk yang besok, untuk yang lusanya. Pernah bisa malam juga berniat, wajib itu. Tidak boleh sekali aja kita berniat, tidak boleh malam pertama saja. Apa faedahnya kalau begitu? Faedahnya berniat pada malam pertama sebulan lamanya itu adalah kalau kebetulan kita lupa pasang niat malam-malam yang lain, itu sudah pakai, sah puasa kita. Itu para ulama Syafi'i mengatakan seperti itu. Nah, di sini saya katakan bahwa kita wajib bertaklid ketika kita pakai yang itu. Nah, ini kondisinya dianggap darurat. Jelas niki? Maka baik pada setiap awal Ramadan kita pakai niat yang itu. Itu berlaku untuk hari esok malam tanggal 1 itu, dan kalau kita lupa pada malam-malam yang lain kita pasang niat. Nah, kalau tidak pakai itu pada malam pertama, ya, pada malam pertama, ya, pakai model Maliki tadi itu dengan catatan kita bertaklid, tidak pakai itu pada malam pertama. Lupa pada suatu malam kita berniat, misalnya apa hukumnya? Tidak sah puasa kita. Itu dia. Tidak sah puasa kita pada esok harinya. Jelas niki? Tidak kita pakai niat model itu. Ya, pada malam 10 lupa kita berniat untuk puasa esok hari misalnya pada malam itu. Nah, sudah kita jam 9 baru ingat, tidak pernah saya pasang niat, pun tidak ikut tarawih misalnya kan, tidak pasang niat tadi malam. Apa hukumnya? Hukumnya puasa kita tidak sah. Artinya kita tidak puasa sudah hitungannya pada malam itu, pada hari itu. Pertanyaannya berikutnya, boleh tidak nyampah kita? Tidak boleh. Iya. Boleh tidak nyampah? Kan tidak sah puasa kita itu. Bagaimana kita puasa sekarang sudah tidak sah puasa kita hari ini? Boleh tidak nyampah? Haram itu nyampah. Ya, haram itu tidak boleh. Kita wajib imsak, tapi puasa tidak. Tapi kita wajib melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Benar itu. Itu contoh. Itu contoh penggunaan suatu ibadah, cara ibadah ketika kita bertaklid kepada imam tertentu. Tapi jangan pada itu saja, ya. Tapi ada nanti hal-hal tertentu yang bisa kita pakai. Seperti itu. Jelas niki? Ada pertanyaan?
Ya, sila. Oke. Jadi bagaimana, apakah kita selesaikan Fatihah dulu baru kita ikut ruku imam atau bagaimana? Apa langsung kita ikutin imam? Umpama kita dapat Fatihah itu setengah terus kita ruku imam, kita ikutin imam apa enggak? Apa? Okay. Pertama ya, tiang ingatkan si imam ini jangan begitu. Itu dulu. Jangan terlalu cepat sampai makmum tidak menyelesaikan Fatihahnya. Itu dulu yang kita harus konsisten itu. Kita harus ada kesepakatan dengan seorang imam yang menjadi imam salat tarawih. Jangan kasihlah kesempatan untuk makmum selesai baca Fatihah baru ruku kan gitu. Itu yang pertama dulu. Itu yang harus dianut dulu. Tetapi ketika itu yang terjadi, misalnya ya, enggak bisa anu kan? Imam cepat. Tapi Fatihah tidak tutup. Fatihah menjadi tidak tutup. Nah, apakah si makmum ini akan ruku dalam kondisi Fatihahnya tidak tutup, atau ditutukin Fatihahnya? Dengan catatan, dalam arti bahwa imam jalan terus kan gitu. Jelas maksudnya nih? Ada dua. Jadi yang pertama adalah solusinya dalam pendapat menurut apa yang dikatakan oleh ulama dalam kitabnya adalah boleh dua-duanya. Salah satu dari duanya. Begini, kalau misalnya ya salat tarawih, salat apapun tidak tutup Fatihah kita ruku sama imam, tidak tutup, berarti kita semacam yang masbuk tadi itu. Nah, ulama ada mengatakan seperti itu. Karena Fatihah itu rukun, nah maka Fatihah itu tetap kita harus tuntaskan sampai walabolin, baru kita ruku. Tetapi imam sudah kemana-mana kan, udah sujud, ada dua sujud kan, itu misalnya. Ini boleh enggak kita malik? Kita ngejar dengan cara yang begitu, boleh juga. Walaupun imam sudah ruku, sujud, tidak layo silakan, tapi kita masih baca Al-Fatihah. Itu boleh kita kejar dalam kondisi seperti itu tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Apakah kita tutuin Fatihah kita atau ruku walaupun belum selesai Fatihah kita? Ini pertanyaannya kan? Mana yang lebih afdal? Ulama mengatakan lebih afdal kita tutuin Fatihah kita. Walaupun imam sudah lanjut saja, tapi ada catatannya, ada batasnya. Jadi kita ikut memalik ya, ada catatannya ya. Sampai dengan kita ketemu sama imam pada misalnya pada sujud pertama atau duduk antara dua sujud, atau bukan bertemu, kita ruku pada saat imam misalnya sujud pertama atau duduk antara dua sujud, atau mana saja lagi itu ya, asalkan maksudnya adalah sekali lagi saya jelaskan nih, selesai Fatihah kita kan kita meruku kan, kita ngejar kan ini meruku. Nah, pergerakan ruku kita itu mungkin imam ini sudah masuk pada posisi dia sujud pertama atau duduk antara dua sujud, itu tidak ada persoalan, boleh kita kejar terus ya. Jadi kita bergerak ruku, posisi imam pada saat itu adalah pada sujud pertama atau pada i'tidal sujud pertama, duduk antara sujud, itu boleh masih kita bergerak untuk ruku. Jelas niki? Boleh kita ngejar seperti itu. Imam ketika kita kejar seperti itu, naik dia berkarakat kedua, tidak apa-apa, kita lanjutkan, kita kejar. Yang tidak boleh adalah, yang tidak boleh adalah Fatihah kita tidak tutup ya. Imam kecepatan sampai pada sujud kedua, imam ini ya
baru tutup Fatihah kita. Jelas bayangannya? Tutuplah Fatihah kita ketika imam selesai sujud kedua. Bergeraklah imam. Nah nih, bergeraklah imam mengangkat kepala untuk naik ngambil rakaat. Kita baru ruku. Ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Jelas yang? Tidak boleh kita bergerak ruku ketika imam sudah angkat kepala dari sujud kedua. Tidak boleh kalau yang ini ya. Jelas yang? Bagaimana kalau kita paksakan? Tidak sah sholat kita. Caranya bagaimana solusinya kalau begitu? Nah ini dia. Bagaimana solusinya kalau begitu? Ketika itu yang terjadi, maka tunggulah imam ini naik rakaat kedua, baru kita gabung dengan imam. Nah, kita gabung dengan imam pada rakaat kedua. Yang berarti rakaat pertama kita tidak dapat. Sehingga rakaat pertama tadi itu nanti kita akan dapatkan setelah salam imam kita naik ngambil rakaat. Jelas niki? Itu cara, itu yang afdal katanya ulama. Ketimbang tadi itu boleh sih, boleh. Tidak tutup Fatihah kita, ikut boleh. Cuma kalau mau ambil afdalnya adalah yang tadi itu. Ngejar. Sila. Nah, jadi kalau imam tarawih baca Fatihah, kita ikuti dari belakang bagaimana? Fatihahnya imam itu kita ikutilah. Sah Fatihah kita. Sah Fatihah kita. Boleh sah. Nah, tetapi alangkah baiknya itu kita tidak pakai. Artinya ya, nanti setelah selesai imam baca Fatihah baru kita baca Fatihah, kan itu yang idealnya. Akan tetapi makanya saya katakan boleh saja, cuma itu kurang pas. Boleh. Tapi yang baik adalah ketika imam sudah selesai baca Al-Fatihah baru kita baca Al-Fatihah, kan gitu. Itu yang seharusnya kita pakai, seyogianya yang kita pakai seperti itu. Makanya yang bilang jadi imam tarawih atau apapun janganlah yang secepat seperti itu sehingga kesempatan makmum membaca Fatihah secara sempurna tidak terjadi, jangan yang itu. Tidak usah suruh jadi imam orang yang begitu maksudnya. Tidak usah suruh orang yang seperti itu jadi imam. Ya, kalau ada yang itu tidak usah suruh jadi imam. Itu aja kesimpulannya. Ya, daripada di YouTube itu masya Allah macam-macam cara orang sholat tarawih. Ya, tidak sah sih sholatnya, itu masalahnya. Tidak pakai itu maninah segala. Ya, 7 menit, ya 20 rakaat, bagaimana bisa terjadi? Kan gitu. Ya, tidak sah sholat itu seperti itu, gitu. Tidak ada tumaninahnya. Oke, jelas niki. Jadi untuk sholat tarawih seperti itu ya, ayo kita sepakat, dikasih tahu ya, saya sepakat dengan imam. Ya, kalau imam tidak mau jangan usah pakai gitu maksudnya. Nggak usah pakai kalau yang tidak mau begitu. Ya. Ya, kita harus sepakati itu sebenarnya ibadah kita supaya kita benar. Iya, kayak orang kayak dikejar apa mungkin. Iya, enggak usah ya. Yang biasa-biasa saja lah seperti sholat biasa. Daring tarawih yang mau baling lama-lama. Enggak usah begitu. Enggak yang di mana-mana maksud yang di mana-mana yang di mana-mana pun gitu maksud yang. Nah, kalau kita kan masih bisa kita saling ngatur, kalau yang ya masih bisa saling ngatur ya. Dan di mana-mana masih bisa kita saling ngatur. Nah, di dalam maupun di mana masih bisa itu. Kalau ada yang tidak mau seperti itu, tidak usah pakai jadi imam, itu saja. Itu saja caranya ya. Itu dia. Nah, jadi dengan demikian bacaan Al-Fatihah setiap rakaat salat itu hukumnya wajib, rukun, wajib. Itu kesimpulannya dulu. Lalu muncul di sini ya. Sebagai sebuah rukun di dalam sholat pada setiap rakaat untuk Fatihah, untuk surat Al-Fatihah itu, maka itu punya ketentuan yang relatif banyak yang harus kita pahami mengenai membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, karena sebagai salah satu rukun sholat. Ya, di sini dikatakan bahwa baca surat Al-Fatihah dalam sholat itu hukumnya wajib, kan tadi karena rukun. Dan bacanya ma'a qiraati basmalatin menurut Imam Syafi'i.
sekaligus membaca bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang pertama. Kalau yang lainnya kan tidak. Ya, dan mengatakan tidak. Bismillah itu bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, enggak. Nah, itu dia. Itu bedanya. Nah, kalau Imam Syafi'i ya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah merupakan ayat yang pertama. Al-Quran kan semua ada Al-Fatihah, ada Bismillahirrahmanirrahimnya kan? Semua kecuali surat At-Taubah yang tidak ada kan. Selain itu punya ulama Syafi'i mengatakan itu bagian dari surat tersebut itu Bismillahirrahmanirrahim. Ulama yang lain tidak itu tidak masuk. Ya, itu bedanya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ya Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat itu adalah bagian dari merupakan ayat pertama dari surat tersebut, termasuk surat Al-Fatihah. Apa ayat pertamanya? Bismillahirrahmanirrahim menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau orang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab Syafi'i, tidak mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, tidak sah Fatihahnya. Fatihah tidak sah, sholat tidak sah gitu. Ya, sholat tidak sah. Ya. Jadi kan imam yang lain tidak wajib katanya. Ya imam yang lain, kita kan Imam Syafi'i saya ikuti gitu. Itu dia. Dan itu hukumnya wajib, rukun. Nah, sekarang muncul pertanyaannya. Berapa ayat surat Al-Fatihah? 7 ayat. Di mazhab Syafi'i berapa ayat? Tetap 7 ayat. Yang tidak mengatakan Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat itu berapa ayat surat Al-Fatihah? Tetap 7 juga. Ya, kok bisa? Saya bisa. Nah, jadi pada mazhab Syafi'i ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiganya Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ketujuh. Itu tujuh ayat. Yang lain bagaimana? Tetap 7. Mulainya dari mana? Alhamdulillah yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin pertama. Terus sampai dengan keenam apa? Keenam adalah wal maghdubi 'alaihim. Bukan sebelumnya itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu satu surat. Itu surat ke apa? Itu satu ayat ke-6. Ayat ke-7 adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Sama-sama 7 ayat. Karena itu, karena itu, maka ketika kita dalam mazhab Syafi'i ya, ketika kita baca ayat per ayat, satu ayat per ayat, ya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dan seterusnya. Potong ayat per ayat, wakaf ayat per ayat maksud yang ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, jangan diwakaf di sana gitu. Ngerti maksudnya? Supaya sesuai dengan ayat apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i pada mazhab Syafi'i itu. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat. Tidak usah kita wakaf pada sebelum ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan wakaf di sana maksudnya. Ya. Salah ke wakaf tidak salah sih. Tapi seyogianya jangan wakaf pada siratal ladzina an'amta 'alaihim itu loh. Jangan wakaf di sana. Jadi langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu. Kalau mereka yang 7 ayat itu dia wakaf di sana itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, wakaf di sana ayat ke-6. Itu dia, wakaf di sana. 7. Enggak pakai bismillah kan? Mereka kan enggak pakai bismillahirrahmanirrahim. Tetap 7 ayat. Nah, itu. Nah, di sini dikatakan bahwa itu 7 ayat ya. Wal basatu ayatum min suratin wal basatu ayatum min kulli suratin illa bara'ah. Ya. Bismillah itu di setiap surat itu, di awal surat itu satu ayat itu. Ya. Surat apapun.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka, itu sudah 2 ayat itu kita baca. Menurut di mazhab Syafi'i. Kalau mereka kan tidak masuk Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat yang pertama, tidak masuk. Itu dia. Tapi kita itu untuk Bismillahirrahmanirrahim baca Fatihah itu wajib itu. Wajib itu baca Bismillahirrahmanirrahim. 1 ayat. Kemudian ini penting ini. Wa ma'atasdidatin. Ingat ini. Membaca surat Fatihah itu perhatikan tasdidnya. Jangan sampai yang harusnya bertasdid kita tidak baca tasdid. Nah, ini dia. Perhatikan tasdidnya. Jangan sampai ada bacaan yang tidak bertasdid, seharusnya bertasdid tapi tidak baca tasdid. Misalnya apa? Misalnya walabolin. Itu bertasdid itu kan. Jangan ada walabolin. Nah, itu dia. Itu sudah cedera, itu sudah cacat bacaan Fatihah kita seperti itu. Ya. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Cacat bacaan Fatihah kita itu. Karena kita tidak tasdidkan itu. Kenapa demikian? Setiap huruf yang bertasdid itu hurufnya double. Ngerti maksudnya? Itu namanya di dalam ilmu syarat namanya itu apa namanya itu mudha'af, namanya itu double. Iyyaka, iya, berarti ada 2 iya di sana kan? Kita iya tidak pakai tasdid, 1 iya yang kita pakai, padahal 2 iya di sana. Artinya bacaan Fatihah kita ketika itu yang kita lakukan itu Fatihah kita itu adalah namanya kita apa itu cedera Fatihah kita itu. Cacat Fatihah kita itu. Kalau kita tidak perhatikan tasdid seperti itu. Ini hati-hati. Makanya yang kadang-kadang kepingin ya satu saat nanti beberapa saat coba kita giliran baca surat Al-Fatihah. Ya. Kita periksa masing-masing. Karena ini krusial, ini yang masuk krusial. Tasdidnya wajib kita pelihara, kalau enggak Fatihah kita cedera, Fatihah kita cacat namanya itu. Ketika kita lakukan itu secara cacat, kita sengaja, batal Fatihah kita, batal sholat kita, itu masalahnya. Itu dia masalahnya. Jadi kita perhatikan, ya. Cacat Fatihah itu namanya di sini ummi namanya. Di sini dikatakan bahwa itu tasdid di dalam surat Al-Fatihah, ulama menghitungnya arba'asyarat, ada 14 tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Siapa yang sudah ngitung? Ulama yang ngitungkan kita. Dia tidak pernah hitung, tapi dia mengatakan seperti itu. Ada 14 tasdid dalam Al-Fatihah itu gitu. Jangan salah satunya tidak ada, wajib semuanya hadir tasdid itu. Nah, karena tidak boleh main-main dengan bacaan surat Al-Fatihah. Karena itu rukun dalam mazhab Syafi'i. Kemudian misalnya falau khaffafa tasdidatan minha fa in ghayyara al-ma'na wa ta'ammada wa alima batal salatu katakhfifi iyyaka. Nah, ada kalau seseorang misalnya seharusnya dia bertasdid pada satu tempat, tetapi dia tidak mentasdidkan seperti contoh iyyaka tadi. Iyyaka wajib bertasdid, tapi tidak iyyaka dia bilang. Apa implikasinya? Apa konsekuensi daripada ini? Nah, ini perhatikan. Ada 2 kemungkinan, ya, ada 2 kemungkinan. Tidak kita bertasdid pada iyyaka, baca iyyaka, ya, kasus ini adalah fatal. Kenapa fatalnya? Ketika kita tidak membaca iyyaka secara bertasdid, itu merubah makna, itu loh. Mana iyyaka, apa arti mana iyyaka? Hanya dikaulah iyyaka. Hanya dikaulah na'budu yang kami sembah. Itu artinya iyyaka kita bertasdid ketika bertasdid iyyaka. Tetapi ketika fa'in ghayyar al-ma'na wa ta'ammada wa alima al-salatu katahfifi iyyaka. Bal ini taqada ma'nahu kafara li'anna iya bil qasri mukhaffafan ismul dibawi syamsi. Nah, ketika sudah tahu yang itu tidak boleh, tidak bertasdid pada kata iyyaka, tapi dia sengaja misalnya, wah itu fatal sekali itu. Kenapa fatal? Karena merubah makna. Apa maknanya? Berbeda makna antara iyyaka dan iyyaka tanpa tasdid. Maknanya adalah
Kalau dia itu sengaja melakukan itu, bukan hanya sholatnya yang batal, dia kafir katanya ulama. Coba ayo. Dia kafir hukumnya katanya. Di kitab mengatakan seperti itu. Kalau dia sengaja. Dia bisa baca iyyaka, tapi dia tidak baca seperti itu sengaja. Dia iyyaka na'budu. Bahkan bukan hanya sholatnya yang tidak sah, dia kafir. Ayo, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kafir? Nah ini dia penjelasannya. Ini dikatakan bahwa li'anna iya bil qasri mukhaffafan ismul li wa usamti. Iyaka itu adalah artinya apa? Kalau dia berasid itu artinya adalah naungan matahari. Bau isyamsi. Apa? Ismul li bau isyamsi. Apa? Nama daripada cahaya matahari. Sebuah nama daripada cahaya matahari. Cahaya matahari disebut iyaka. Sehingga kalau kita terjemahkan sekarang, iyyaka na'budu, apa artinya? Cahaya matahari lah yang kami sembah. Ayo. Makanya dia kafir. Ini katakan seperti itu gitu. Karena gara-gara kita tidak baca iyyaka. Tapi kalau itu tidak tahu, nah, tidak tahu sekali lagi, tidak tahu kenapa kan? Tidak tahu atau memang susah dia baca itu, susah membaca. Kan ada orang yang susah, tidak bisa itu. Cuma pertanyaannya bisa belajar enggak kan itu dia. Kalau orang sudah bisa belajar, ya tetap sholatnya Fatihahnya tidak sah. Bisa belajar tapi kalau tidak bisa, sudah belajar, sudah berusaha tapi tidak bisa, sholatnya tetap sah. Cuma yang orang kayak begini tidak boleh jadi imam, itu dia. Ya. Yang kayak begini tidak boleh jadi imam dia. Iya, karena abudu. Termasuk misalnya siratal laji doang dia bilang. Ya. Siratal laji, tidak bisa baca zai, zal. Siratal laji. Tidak bisa dia, karena sudah kedung setelan lidahnya seperti itu misalnya. Ya, itu namanya, kalau dia sengaja sudah benar-benar fatal itu. Tapi kalau memang setelan lidah seperti itu masih boleh, dalam artian dia sah sholatnya. Ya. Tapi kalau dia sengaja, ya kan dia belajar, tidak belajar, ya itu lagi persoalan lain itu, tidak sah sholatnya gitu. Itu namanya adalah orang sengaja, ya. Sengaja ya wa in kana nasiyan aw jahilan aw kana tahfid la yughayyirul ma'na lam sabsunnah bal tabdul qira'atun fajibu alaihi an yu'idaha la shawab. Nah, kalau itu yang terjadi misalnya tidak merubah makna, misalnya tidak berubah makna ketika orang membaca Fatihah, ya, membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillah, misalkan alham pakai hak dia kan, seharusnya apa? Hak, tidak pakai hak, ha dia pakai. Apa arti alhamdu kan segala puji kan artinya. Alhamdu apa arti? Tidak ditemukan di dalam kamus Arab arti alhamdu. Tidak ada artinya. Bukan berarti alhamdu sekarang. Yang begini bagaimana? Ya ini ya. Yang bunyi bagaimana? Alhamdulillah. Sekarang persoalannya adalah ya tidak merubah makna, ya, tetapi dia sudah merubah bacaannya menjadi alhamdulillah bukan alhamdulillah kan gitu. Bagaimana yang ini? Yang ini ya kalau masih dia bisa kalau masih dia bisa belajar, berubah dengan belajar, dia wajib belajar. Wajib belajar. Kalau sampai dengan sudah belajar dan ternyata dia bisa, tapi baca alhamdulillah tadi misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Oh, tadi saya alhamdulillah saya bilang, apa baru ingat pada ar-rahmanir-rahim. Wajib pulang Fatihahnya. Udah telanjur alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir. Kurang benar tadi, tidak benar tadi. Seharusnya tapi sudah nyampe tengah Fatihahnya, wajib ulang Fatihahnya. Itulah. Yang benar alhamdulillah. Kalau tidak ulang bagaimana diteruskan? Tidak sah Fatihahnya. Fatihah tidak sah, salatnya tidak sah gitu. Ya. Makanya bacaan Fatihah tidak main-main. Ya. Sila. Kalau
baca alhamdulillah, bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim katanya kan, harus him gitu kan. Nah itu makmumnya itu gimana? Makmum batal juga itu. Ya, itu ada penjelasan yang khusus itu. Ketika imam itu namanya itu imam ummi, nama. Imam ada dua, imam qori dan imam ummi. Imam qori itu benar bacaannya, imam ummi itu tidak benar bacaannya. Ada yang tidak benar bacaannya. Itu seharusnya, itu sebenarnya kalau imam ketika kita tahu tidak benar bacaannya, alhamdulillah menjadi alhamdulillah, itu tidak boleh jadi imam dia seharusnya. Bagaimana kalau dia memang tidak bisa berubah seperti aja alhamdulillah setiap saat alhamdulillah. Makmum bagaimana? Tidak sah salat makmum, itu masalahnya. Salat makmum yang tidak sah, yang bisa baca alhamdulillah gitu. Ini dia. Tidak boleh seorang makmum ikut imam yang cacat bacaannya. Itu dia. Maka imam itu pilihan. Ya. Itu dia. Jadi kalau makmumnya bagus bacaannya, imamnya cacat bacaannya, ya apa hukumnya? Makmumnya yang tidak sah sholatnya, imam sah. Kalau dia memang tidak bisa baca beneran, tidak bisa, dan belajar juga sudah begitu aja kemampuannya. Makanya seorang imam yang ini tidak boleh jadi imam seharusnya. Iya. Kalau dipaksa dia jadi imam, makmumnya tidak sah sholatnya. Itu dia. Imam sah. Ini dia. Ya. Makanya yang begini ini yang pikir kadang-kadang perlu mungkin kita satu persatu kita coba betulin Fatihah kita ini. Ya. Tidak apa-apa satu saat. Kita saling simak aja. Tidak apa-apa kan, bukan berarti bahwa ini menjadi aib bagi kita. Tidak perlu menjadi aib. Jadi ayo kita satu saat nanti kita bisa simak masing-masing. Terus itu yang simak, ya. Bacaan Fatihah yang dan sebagainya. Supaya benarlah ibadah kita. Kita pikir sudah benar aja kita ibadah kita. Sah ibadah. Ternyata salah, tidak benar, batal. Itu yang payah itu. Bukan ada pajak pahala. Makmum tidak sah sholatnya ya. Ya parah memang. Ya. Nah, makanya itu yang tidak apa-apa. Kita harus latih, kita harus belajar. Tidak apa-apa. Tidak ada yang sempurna benar orang. Ya, misalnya cuma bisa Ar-Rahmanir Rahim, enggak bisa Ar-Rahmanir Rahim, enggak bisa begitu dia. Rahmanir Rahim. Nah, ini cacat bacaannya itu dia. Jadi imam makmum yang bisa baca Ar-Rahmanir Rahim berimam pada orang yang Ar-Rahmanir Rahim, makmumnya yang dasar salatnya gitu masalahnya. Orang yang qari berjamaah berimam pada orang yang ummi namanya itu, ummi istilahnya. Sila. Ukuran imam kita di sini kan seperti yang kita ikut sekarang. Solusinya mungkin imam kita terutama dulu perlu kita seperti tadi. Bukan latih, maaf ya, apa namanya itu? Ya artinya ujungnya nanti semua kita, tapi lebih utama dulu imamnya. Ya dari imam dulu baru kita. Karena begini Pak Ustadz, dia melihat itu kan sering kita menyuruh orang jadi imam terpaksa gitu. Karena kondisi kita memang harus memulai sholat, waktunya sudah hampir lewat. Ini masalahnya di sini. Jadi makanya karena kita semua potensi jadi imam di sini, maka semua kita masing-masing kita harus benar cara bacaan kita, itu kan, terutama Al-Fatihah ini. Karena itu mungkin makanya satu saat kita, ayolah kita masing-masing giliran. Malam yang lain misalnya, ayo kita belajar baca Fatihah yang benar, gitu loh. Tidak apa-apa, iya, tidak apa-apa, gitu ya, supaya sah sholat kita loh. Ini masalahnya. Konsekuensinya berat yang begini ini, ya. Konsekuensinya sangat berat. Ini baru tasdid ya,
baru tasdid. Ma'ari wa ma'ari ayati ada di hurufin. Nah, jangan sampai ada satu huruf pun yang tak terbaca. Fatihah. Jangan sampai ada satu yang lepas, yang lolos. Hurufnya yang tidak lolos, yang tidak kebaca. Nah, karena apa? Panjang pendek itu menunjukkan huruf itu yang hilang muncul gitu loh. Panjang pendek misalnya apa? Baca maliki maliki kan panjang ma-nya. Huruf apa yang di sana muncul? Huruf alif dan belakang mim itu kan itu loh. Arti kalau kita baca maliki, huruf alifnya hilang kan? Gitu. Makanya itu yang menjelaskan ke sana. Jadi khusus untuk maliki ada dua bacaan, maliki sama maliki. Boleh itu dua-duanya. Di kalimat yang lain maksudnya yang kalau umpamanya jangan kita panjangkan yang tidak panjang, yang kita pendekkan yang panjang, jangan sampai terjadi. Karena konsekuensinya ada huruf yang hilang, ada huruf yang muncul ketika kita panjangkan. Itu masalahnya. Dan konsekuensinya berat. Apa beratnya? Kadang-kadang kita merubah makna. Itu dia. Merubah makna. Itu dia. Jadi dengan demikian kaitan misalkan kalau imam nih kan anggap setelah pendengaran kita kan keliru makhraj nih baru. Nah, kita posisi makmum, kita tahu keliru bacaannya. Kemudian apa posisi kita yang jadi makmum kita perbaiki sendiri ataukah langsung muparokah atau bagaimana dia? Ini ada penjelasan tersendiri ya, tapi tidak apa-apa ya. Kalau itu yang terjadi bahkan kalau umpamanya di sholat zuhur misalnya tidak tahu menahu tentang imam bacaannya kan gitu. Tidak tahu menahu bagaimana sih bacaan Fatihah, apa hukum sholat kita sah. Cuma nanti setelah sholat perlu kita konfirmasi dengan imam itu, coba baca Fatihahnya kayak apa, itu loh sampai segitu. Tidak kitab yang mengajarkan seperti itu gitu, bukan tiang. Ini di kitab yang mengatakan. Nanti kalau kita tahu imam itu misalnya di sholat sir kan, zuhur misalnya, kita ikut sholat zuhur sama imam yang tidak tahu bacaannya kayak apa kan gitu. Nah, tapi kita ragu, imam ini benar tak bacaan Fatihahnya bisa? Ya itu. Nah, ketika terjadi was-was seperti itu, wajib hukumnya setelah salam konfirmasi sama imam itu. Suruh dia baca Fatihah, apa boleh buat? Memang syariatnya seperti itu. Nah, ketika baca Fatihahnya salah, maka apa? Wajib kita ulang sholat kita. Itu masalahnya. Bukan betul. Memang kitabnya seperti itu, namun syariat seperti itu. Jadi kalau umpamanya ya seperti itu yang terjadi, jadi imam tidak tahu bacaannya sholat sir, ya misalnya kita ragu, tapi tidak yakin dan lain persoalannya, kita ragu. Ya kita ragu, ini benar enggak itu bacaan Fatihah, kira-kira imam tidak pernah saya dengar baca Fatihah, tiba-tiba jadi imam dia pada saat itu misalnya, kita jadi makmum wajib kita konfirmasi pada imamnya itu gitu. Kalau imam tidak mau bagaimana, kan itu persoalannya lagi. Kalau dia tidak mau bagaimana? Kalau tidak mau, aja kita ulang sholat kita. Karena kita ragu. Tidak mau imam itu dikonfirmasiin gitu. Misalnya. Itu dia. Iya, seharusnya begitu. Kita mengatakan seperti itu. Gitu. Ini hati-hati dengan apa? Dengan bacaan. Karena sudah dijelaskan ini kadang wahya mi'atun wa ahadun wa arba'un harfan. Huruf dalam surat Al-Fatihah itu ada 141 hurufnya. Ayo. Tidak pernah kita hitung, ulama yang hitungkan kita. 141 huruf banyaknya. Huruf dalam surat Al-Fatihah. Ala qira'atim maliki bigairi alifin. Bagi itu adalah termasuk apa? Kalau maliki bacaannya pendek, maliki itu hanya 141. Kalau baca maliki tambah satu lagi. Berarti hurufnya berapa? 140. Satu pun huruf tidak boleh ada yang tidak kebaca gitu loh. 141, 42 itu. Tidak boleh ada yang hilang gitu loh. Huruf yang 141 atau 142 itu. Tidak boleh sama sekali yang tidak hadir dalam bacaan Fatihah kita itu. Ini krusialnya itu yang dia katakan krusialnya. Bacaan Fatihah. Ini baru bacaan Fatihah. Terus Allah qiraati wal afdalu lakin al afdalu bil alif li anal harf al wahid bi asya.
Mana lebih abdal baca Maliki atau Maliki? Mana yang lebih abdal? Dua-duanya boleh. Maliki yaumiddin boleh sah. Maliki yaumiddin sah. Mana lebih abdal? Lebih abdal baca Maliki, baca panjang. Ada alif. Tidak ada alif boleh juga, sah solat kita. Tidak ada alif juga boleh bacaannya, untuk yang khusus Maliki doang. Boleh Maliki, boleh Maliki. Tapi abdalnya sekarang yang mana? Abdal ma yang dipanjangkan. Kenapa abdalnya? Karena ada hurufnya satu yang muncul kan? Ada alif, berarti ada tambah. Kenapa itu penting yang hurufnya itu? Karena satu huruf itu nilainya 100 nilai skornya itu. Hilang satu huruf, hilang 100 skor. Itu pentingnya. Nah, makanya Maliki lebih bagus, lebih abdal daripada Maliki. Tidak merubah makna. Merubah makna dalam artian sampai jauh sekali tidak. Maliki pemilik, yang memiliki artinya kan. Kalau Maliki raja. Maliki yaumiddin raja di hari kiamat. Maliki yang memiliki hari kiamat. Nggih. Masya Allah, mohon maaf, betul, enggak apa, sudah lewati saya betul. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lanjutkan insyaallah dengan tema yang sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan sedikit, pendek-pendek. Azan sedikit.